Prabowo percayakan perdamaian Palestina ke Arab Saudi. Kok bisa ya? Kondisi kemanusiaan di Gaza, Palestina hari demi hari semakin mengkhawatirkan. Serangan terus dilakukan oleh tentara Israel di wilayah tersebut dengan dalih untuk membasmi Hamas. Tapi realita yang terjadi justru berkebalikan. Malah korban sipil yang terus berjatuhan dan sekarang sudah tembus 37.000 jiwa. Jujur sedih banget gak sih dengar konflik kayak gini? Harus berapa banyak lagi jumlah korban sipil yang berjatuhan sampai konflik ini selesai? Merespon hal tersebut, Yordania bersama Mesir dan PBB akhirnya turun tangan mengadakan KTT Tanggap Darurat Gaza di Amman, Yordania. Indonesia sebagai salah satu negara yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina juga turut hadir dalam KTT ini dan diwakili oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di KTT ini Menhan kita bilang kalau Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai solusi real dalam mengatasi konflik di Gaza. Ia juga menyoroti negara-negara yang menganggap diri mereka sebagai negara modern dan beradab tapi malah melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dengan menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil. Menurutnya, negara-negara besar harus menggunakan pengaruhnya untuk benar-benar menegakkan hukum internasional. Gue cukup setuju ya sama statement tadi. Soalnya emang banyak negara maju yang ngakunya modern dan beradab, malah ujung-ujungnya melanggar hukum internasional yang berlaku. Selain itu, dalam kesempatan ini Menhan Prabowo juga bilang kalau Indonesia siap berkontribusi untuk gencatan senjata yang baru-baru ini disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2735. Emang resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2735 ini apa ya? Jadi resolusi nomor 2735 ini adalah resolusi yang berisikan gencatan senjata antara Hamas dan Israel dari pemerintah Amerika Serikat yang terdiri dari 3 fase. Pertama, gencatan senjata segera dan menyeluruh dengan pembebasan sandera, pemulangan jasad sandera yang dieksekusi militer Israel, pertukaran sandera dengan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel, penarikan pasukan Israel dari wilayah berpenduduk di Gaza, dan kembalinya warga sipil Palestina ke rumah mereka, serta distribusi bantuan kemanusiaan yang aman dan efektif dalam skala besar ke seluruh Gaza. Tahap kedua yakni penghentian permanen permusuhan dengan imbalan, pembebasan semua sandera yang masih berada di Gaza, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Sementara tahap yang ketiga adalah dimulainya rekonstruksi besar-besaran Gaza dan pengembalian jasad para sandera yang masih berada di Gaza kepada keluarga mereka. Nah, balik lagi nih ke agenda Prabowo Subianto di KTT Gaza. Menhan kita menekankan beberapa komitmen Indonesia buat terus membantu masyarakat di Gaza. Pertama, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA. Kedua, Indonesia akan mengirimkan lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza dan juga siap mengirimkan kapal rumah sakit, serta berpartisipasi dalam pengiriman bantuan melalui udara ke Gaza jika diperlukan. Ketiga, Indonesia siap menerima hingga 1.000 pasien dari Gaza untuk dirawat di rumah sakit di Indonesia dan akan memulangkan mereka setelah sembuh serta situasi Gaza kembali normal. Keempat, Indonesia siap menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza dan akan dikembalikan saat situasi kembali stabil. Pidato dari Menhan kita ini ternyata disambut positif dan dapat pujian dari Presiden Palestina Mahmud Abbas yang bilang kalau pidato dari Prabowo ini sangat to the point. Wih, keren nih komitmennya. Gue secara personal ngelihat kalau ini jadi langkah pemerintah buat terus mendukung Palestina dari belakang. Sebelumnya, Menhan Prabowo sempat mengajukan gagasan misi kemanusiaan ke Gaza kepada Presiden Jokowi dan Presiden setuju serta menginstruksikan agar Indonesia mengirimkan bantuan rumah sakit dan tenaga kesehatan ke Gaza. Nah, tinggal kita tunggu nih realisasinya poin-poin tadi kayak gimana. Dan emang bener sih kalau pidato Menhan Prabowo bagus, soalnya emang to the point semuanya. Bahkan pengamat juga setuju sama pidato dari Prabowo.
Pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja sekaligus pendiri Sinergi Policies mendukung langkah Menhan dan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto untuk menyerukan upaya perdamaian dan bantuan di Gaza. Ia juga menyarankan agar Menhan kalau bisa menekan Amerika Serikat agar KTT ini bukan cuma memenuhi kepentingan politik mereka aja, tapi juga untuk perdamaian yang lebih permanen. Setelah dari Aman, Menhan Prabowo terus ke Jeddah sesuai penugasan dari Presiden Jokowi buat ketemu putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Kira-kira bahas apa tuh? Sini gue kasih tahu. Jadi pas ketemu MBS di Jeddah, Prabowo ngebahas hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia ke depannya. Selain itu juga keduanya membahas soal masalah Palestina yang masih terus berlanjut. Bahkan Prabowo Subianto juga mempercayakan kepemimpinan MBS untuk menjaga perdamaian, keadilan dan kemanusiaan untuk Palestina. Ya, statement Prabowo mungkin ada benarnya juga ya. Soalnya Saudi emang jadi salah satu negara yang udah berupaya ngasih kontribusi besar buat membantu Palestina. Misalnya, pada tahun 2023 mereka ngasih bantuan ke Gaza senilai 5 miliar rial atau sekitar 20 triliun dan juga bantuan makanan sekitar 604 ton. Walau dari KTT tanggap darurat Gaza di Aman sampai ketemu MBS, gue cukup optimis ya kalau pemerintah yang diwakilkan Menhan Prabowo Subianto emang beneran niat untuk mencari cara buat meringankan beban saudara kita di Gaza dan membantu biar perdamaian bisa terjaga di Palestina. Dan gue paham kenapa Prabowo melakukan ini karena selain tugasnya sebagai menteri, dia sendiri pernah bilang kalau dirinya merasa bahwa serangan mematikan yang dilakukan Israel pas ke Rafah sangatlah tragis. Udah gitu gencatan senjata tuh emang penting banget terlaksana karena emang situasi di Gaza udah urgent banget, ditambah korban meninggal yang terus bertambah. Belum lagi kelakuan Israel yang makin menjadi-jadi dan melanggar hukum serta norma internasional sehingga bantuan kemanusiaan jadi makin penting. Kita tinggal tunggu aja nih, kira-kira pemerintah mampu nggak ya merealisasikan apa yang disampaikan Menhan Prabowo Subianto. Gue sih berharap bisa terlaksana, minimal bantuan kemanusiaan benar-benar tersalurkan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih pidato Prabowo Subianto di KTT Cepat Tanggap Gaza? Komen di bawah.